Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Channel. Oke teman-teman, lanjutan dari video sebelumnya tentang penggulungan spool ataupun penyulaman spool ya di motor Vega ZR ataupun di tipe Yamaha lainnya ataupun di sepeda motor lainnya ya. Namun sebelum kita uji coba, karena kemarin kan kita sempat janji mudah-mudahan bisa sempat untuk memvideokan gimana sih hasil pengisiannya. Namun sepertinya ada yang harus kita share juga, penting juga ya untuk masalah transmisi ataupun untuk masalah pengoplingan ataupun stud kopling di motor Vega ZR ini ataupun Jupiter, itu sepertinya harus kita videokan, karena ketika kita nanti membuka bak magnet ini pastinya nanti kan untuk studnya ini lepas ya guys ya. Ini bisa diaplikasikan di motor-motor tipe Yamaha ya guys ya, yang masih menggunakan kopling otomatis ataupun yang bukan kopling manual ataupun menggunakan tangan itu ya, yang ada di sebelah kiri. Nah itu kurang lebih seperti Jupiter Z, Vega New, Vega ZR, itu Jupiter Robot, itu sama aja guys ya untuk komponen pengoplingannya ataupun studnya supaya untuk menggerakkan di bagian kampas kopling ya, seperti di video sebelumnya lah. Nah untuk komponennya terdiri dari 11 item ya, bisa kalian lihat, ini bisa di screenshot dulu barangkali ada yang terselip ya, jadi kalian dulu cek, kalian cek dulu maksudnya ya. Nah dan hati-hati nih untuk yang seperti as kecil ini ataupun pen kecil. Nah ini catatan buat teman-teman, kalau pen ini hilang ini bisa menggunakan pen rantai ya. Untuk ukurannya saya lupa karena saya pernah mengaplikasikannya, jadi ada punya konsumen nggak mau ngopling lah pada intinya ya, ini pecah, ini pernah nih kejadian sampai pecah ya, pecah. Terus ini mungkin karena dia bergeser jatuh ke dalam atau gimana, kita juga nggak tahu ya guys ya, nggak paham. Jadi ini kita carikan menggunakan pen rantai ya. Jadi pen untuk rantai sepeda motor itu banyak sekali fungsinya ya, seperti ini, seperti untuk pembuatan pin dekompresi bit karbu, itu bisa juga ya, banyak macamnya seperti di video saya sebelumnya. Jadi kita langsung aja untuk perakitan ya. Jadi urutannya seperti apa sih ya, jadi kalian simak. Nah ini kalau motor yang riwayatnya jarang ganti oli ataupun skala durasinya sangat lama, kira-kira seperti ini guys ya, bisa hitam seperti ini. Hitam ini karena oli yang sudah lama dia panas, lalu dia ngerak di bagian mesin. Itu untuk membersihkannya, untuk menggunakan bensin aja nggak cukup ya guys ya, jadi harus menggunakan seperti ya, ada cairan tambahan lain lah, pada intinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk Jupiter, Vega ZR, Jupiter Robot, Vega New, Vega R itu sama sistem koplingnya ya. Nah untuk yang pertama kalian siapkan, cari ring lebar seperti ini dan ada bearing bambu yang bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 item ya. Nah untuk yang pertama kita masukin ring dulu, salah satunya bebas yang mana aja, kita masukin satu. Lalu kemudian selanjutnya ring bearing bambu ya, yang seperti ini. Jadi bearing bambu itu letaknya ada di tengah-tengah antara kedua ring. Nah ini kita mentokin, kita masukin aja. Nah baru selanjutnya di bagian sini, di sini ada lubang. Lubang ini untuk penempatan dari pennya. Nah ini ya, ya guys ya, kelihatan ya. Nah selanjutnya kita pasang pennya. Ini untuk pemasangannya harus hati-hati. Oke langsung kita pasang. Nah pennya seperti ini. Sekali lagi kalau nggak punya pen seperti ini ataupun hilang, bisa gunakan pen rantai sepeda motor ya. Nah di bagian sini ya, cari aja yang ukuran pas. Saya juga lupa ya, hati-hati ya guys ya. Kita jepit menggunakan tang seperti ini. Nah, harap hati-hati. Nah kita tekan aja. Oke sudah masuk pennya. Nah lalu selanjutnya kalian cari komponen yang bentuknya seperti ini. Nah jadi di sini ada coakan. Coakan ini fungsinya untuk penempatan si pennya itu. Jadi kalian posisikan, kalau memang kesulitan untuk mencari pasnya, jadi kalian jangan pasin sini dulu, agak dijauhin aja dulu. Titik pen ada di sini, ini kita geser aja. Coakan kan misal di sini. Nah ini sebenarnya kelihatan ya, sudah sejajar dengan ini. Kita geser seperti ini. Nanti kan kalau dia sudah pas akan masuk ya, kedorong masuk. Nah dia udah masuk. Oke ya, sudah mapan didudukan pennya. Nah, oke selanjutnya kalian siapkan pelor yang terbungkus dengan plat segitiga seperti ini bentuknya, dan lawannya di sini. Nah pelor ini nanti ataupun gotri ketemunya dengan ini ya, ini lalu ditutup dengan ini.
Nah, di sini kan sisinya ada yang berbeda nih guys ya. Sini agak cekung ke dalam, sedangkan di sini rata. Sebenarnya ini nggak masalah mau posisi seperti apa aja, ini bisa. Cuman kalau kalian mau lebih detail, sisi ini kan sama nih, cuman ini yang berbeda. Nah, ini bisa tempatkan ataupun posisikan di bagian sini. Ini nanti ada wadah lagi ataupun tahanan berupa pen ya. Nanti akan kita jelaskan. Berarti posisi seperti ini, letak pennya ada di sini pennya. Nah, berarti kita taruhnya seperti ini guys ya. Oke, kita masukin. Nah, di sini. Nah, lalu selanjutnya ini kita masukin juga. Atau kalau kalian bingung, ini cekungan ini fungsinya untuk apa bang? Ini sebagai tahanan ya. Ini pennya kita masukin dulu deh. Nah, ini pennya kita cari, kita masukin di bagian sini. Nah, udah masuk ya. Lalu selanjutnya lawannya sebagai yang bersinggungan dengan pelor yang segitiga tadi. Nah, ini kita masukin. Tuh ya, udah masuk ya. Jadi nanti sistemnya kan ini bergerak gitu ya. Nantilah tahap akhir ya. Oke, selanjutnya di sini ada per. Nah, kalian cari per yang seperti ini. Ini kita masukin di sini. Di sini, lalu selanjutnya ada ring yang sedikit tebal. Nah, ini mungkin tips juga buat kalian. Aduh, nggak fokus ya. Nah, kalau di ring ini kan ada salah satu bagiannya. Nah, ini yang bersentuhan dengan bagian akhir komponen, yaitu ini. Nah, ini kan gini nih. Dua titik ini kan yang bersinggungan dengan ini. Nah, ini bisa kalian balik supaya sedikit lebih lancar ya. Biasanya kan di sini cekung. Karena kena gesekan ini terus ya, karena bersinggungan dengan komponen yang ini. Ini kan tadinya fungsi posisinya di luar seperti ini, kita pindahkan aja di dalam. Itu nggak masalah ya. Oke, dan bagian akhirnya komponennya yaitu ini yang terhubung dengan stud kopling. Nah, ini stud nih. Ini yang terhubung dengan prodo kopling ataupun kampas kopling. Kalau ini kita tekan, otomatis kopling megar ya. Seperti di video sebelumnya lah, cara kerja dari kopling Vega ZR ya. Nah, ini kita masukin. Tuh, kalau kita pasang seperti ini kan ini susah nih bergeser nih. Kadang di motor apa ya, Jupiter mungkin ya, saya juga lupa. Pokoknya agak sulit lah untuk pemasangannya. Nah, kalau ini terbilangnya cukup mudah, bisa kita geser. Nah, kadang kan nyangkut tuh dia. Nyangkut di studnya guys ya. Nah, ini yang mau kita kasih tahu tipsnya buat kalian supaya lebih mudah masangnya. Oke, kita lanjut ke penutupnya. Nah, ini penutupnya di sini ada sebuah pen ya ataupun centolan. Nah, centolan ini nantinya masuk ke bagian sini, studnya ini. Nah, untuk lubang yang di sini ini sebagai wadah dari pen yang bagian bawah. Nggak jelas ya, nggak fokus ya. Oke, sekarang kita jelaskan cara kerja koplingnya ataupun studnya. Nah, jadi ini satu persatu kita lepas dulu biar kalian paham. Nah, ini kita lepas. Oke. Di balik pelor ini kan ada besi juga nih yang seperti ini. Besi itu kan sudah nyangkut di bagian pen ya, ada pen kecil tadi yang otomatis kalau as ini kita putar, dia ikut berputar ya guys ya. Paham ya? Nah, ini kita siapkan untuk handle-nya. Nah, jadi kalau dia gini, kita putar otomatis ngikut ya yang di bagian pelor itu. Nah, kalau kita pasang ini, kita pasang nih. Cep. Nah, sedangkan yang di sini nggak ngikut dengan as, melainkan ketahan dengan pen ini. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita handle gigi ini kita tekan, kita mainkan, ini kita sambil tekan ya. Tuh, dia bergerak keluar ya untuk di bagian ini, besi ini. Tuh, keluar. Karena yang lawannya pelor tadi, gotri yang dibaliknya itu kan sudah terikat dengan as. Sedangkan di sini ada cekungan. Nah, ini contoh kita balik gini dulu deh. Nah, di sini ada pelor ya, pelor yang itu. Kalau ini kita putarkan dia ngikut nih yang ini juga karena ketahan dengan pen. Kalau ngikut, sedangkan pelor ini masih netap di sini, otomatis pelor ini bergerak. Kita lepas lagi deh. Nah, jadi gini nih. Ini kita anggap aja ini bagian belakang ya, karena ngikut dengan as. Nah, kalau asnya kita gerakin, otomatis kan pelor ini nggak mendem lagi. Dia ada di bagian atas. Nah, gini ya guys ya. Nah, misalnya ini masuk gigi, nurunin gigi. Nah, ini kan naik nih pelornya karena bergeser ke sini. Nah, otomatis kalau pelor ini naik, yang lawannya ini yang di sini dia ikut keluar, terdorong lah gitu bahasanya ya.
Jadi paham ya sampai di sini ya. Oke, kita pasang lagi. Nah, ini kita masukin. Nah, jadi kalau handle gigi kita masukin, otomatis kan ini terdorong nih. Ini terdorong ya guys ya. Nah, terdorong gini. Nah, terdorong, sedangkan di sini sudah ditahan sama yang pen yang ada di bak kopling tadi, bak magnet. Nah, ini ya. Kalau ini ketahan, otomatis kalau ini bergerak, nah ini pasti nonjok ya, karena di sini kan ketahan. Ini bergerak keluar dan yang bagian atas menonjok setut ini ke bagian dalam. Jadi gini nanti sistemnya. Nah, gitu ya ngoplingnya ya. Karena bergerak tep. Ketika handle gigi kita masukin, dia gini dia. Karena di sini ketahan. Kalau nggak ketahan kan dia masih bisa geser gini guys ya. Karena di sini ditahan, ya otomatis asnya yang bergerak. Nah, gini ya. Nah, gini jadi sistemnya seperti itu. Nah, oke, paham ya untuk cara kerja dari stud koplingnya. Dan satu lagi yang penting, ketika kalian membuka spool ataupun mengganti spool dengan yang ori ataupun KW, nah ini sebelum kita pasang, ini kita olesi lem dulu ya, lem packing, baru kita masukin. Tapi kalau untuk spool yang non original, ada baiknya ditambahkan juga di bagian sini, antar kabelnya ya, masing-masing kabel. Jadi kabel ini kan kalau yang KW ataupun non original kan bisa kita tarik tuh, mudah ditarik. Nah, itu gampang juga rembes oli ya. Kita tarik dulu, kita kasih lem di sininya, baru nanti kita tarik lagi karetnya. Jadi lem itu ada yang masuk ke sela-sela lubang antar kabel ini, gitu ya. Baru di bagian sininya. Oke, ini kita lem dan kita pasang packingnya dulu ya. Nah, oke, ini sudah kita lem untuk di bagian dalamnya, dan bagian luarnya kita lumasi sedikit aja guys ya. Nah, selanjutnya kalian siapkan sebuah besi tipis. Intinya besi tipis ini bisa apa aja ya, obeng min juga, tapi jangan yang tebal, yang tipis. Fungsinya nanti untuk mendorong stud ini. Stud ini dorong ke dalam supaya mengepaskan dengan yang ada di bagian atas, stud atas ya. Nah, jadi biar posisinya pas. Kalau gini kan dia nyangkut tuh, nah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Nah, kalau ini kan bisa nih. Nah, ini masih sebenarnya ini enak nih, dia tersangkut oleh packing. Nah, ada seperti mungkin Jupiter Jet, Vega itu malah lebih sulit biasanya ya. Dia kalau sudah jatuh seperti ini udah langsung selip di sela-sela stud dengan mesin ini ya. Jadi mau kita balikin agak susah gitu ya. Nah, langsung kita pasang. Jadi sebelum bak ini masuk, ini kita dorong dulu ya guys ya. Nah, sesudah mulai kira-kira sedikit lagi, langsung kita lepas. Oke, diperhatikan ya. Ini kita pasin dulu. Nah, sekiranya harus didorong, nah ini kita dorong nih. Kelihatan ya. Nah, di sini ya. Perhatikan studnya. Ini kita dorong menggunakan jari-jari. Tuh ya, kelihatan ya. Nah, ini kita pasin. Sebentar, ini asnya agak susah ini. Nah, di sini dia tipis saja. Nah, ini kita dorong gini, kita dorong ke dalam. Nah, magnet ini, bak ini kalau sekiranya sudah pas dengan bosnya ataupun pin dowelnya, cepat-cepat kita cabut ya untuk jari-jarinya ya. Nah, oke, sudah ketutup. Kalian bisa langsung baut, bisa juga untuk memastikannya bisa kalian gunakan handle giginya. Ini kita mainkan aja sedikit, nanti kan dia pasti bergerak. Tuh, bergerak ya. Perhatikan ini ya. Tuh, bergerak. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah berhasil ya. Nah, kalau lebih yakin ini kita bawa dulu deh biar kalian lebih jelas untuk melihatnya. Nah, untuk packing yang non ori, kalian masukin bautnya pakai tangan dulu ya, dipasin dulu. Kadang kan lubangnya nggak pas dia. Kalau nggak pas, ini kita tuh buka sedikit bak magnetnya untuk mengepaskan si packingnya. Nah, sekarang kita tes. Kita mau menggerakkan roda belakang ya, cukup jelas lah ya. Oke, cara ngetesnya kita masukin gigi ke depan, namun kita tahan ya guys ya. Nah, kita tahan sembari roda kita putar. Tuh, kita putar. Dia lancar ya, ini masih kita tahan untuk handle giginya. Nah, gini ya.
Tuh rodanya aduh gak kelihatan rodanya ya. Nah gini deh. Nah jelas ya. Nah ini lancar, rodanya berputar, berarti sudah mau ngopling. Coba kalau handle yang kita lepas, nggak kita tekan. Tuh dia nggak mau bergerak. Berarti untuk sistem stud koplingnya sudah berhasil ya. Nah namun seandainya nih kalian, kalau kita tekan seperti ini tuh kan kerasa nanti kalau stud ini sudah bergerak ataupun sudah menekan kopling, kerasa. Cuman dia roda ini nggak mau lancar. Nah kalian bisa lakukan penyetelan dari sini. Nah ini kan untuk penyetelan koplingnya ataupun studnya. Nah di sini ya. Nah di sini ada mur menggunakan kunci 10 dan obeng. Ini kalian bisa kendorkan. Ini nggak kita praktekkan ya. Saya rasa dengan bahasa apa ya, bahasa lisan aja udah cukup jelas ya. Mur ini kita kendorkan, lalu yang as ini bisa gunakan obeng, lalu teman-teman kencengin ke arah kanan ataupun searah jarum jam. Kencengin dikit-dikit aja, kencengin, lalu murnya kita kencengin lagi. Kita coba lagi, kita trial lagi ya. Coba ditekan giginya. Udah mau ngopling belum? Kita lepas. Nah ini sudah nggak muter, berarti sudah bagus sistem koplingnya gitu ya. Kalau masih belum, ulangi lagi, murnya kendorin, asnya kita kencangkan searah dengan jarum jam. Oke, jadi sampai sini paham ya? Oke teman-teman, mungkin itu aja ya video yang bisa kita share ke kalian dalam pemasangan stud kopling ataupun pemasangan bak magnet di motor Yamaha ya, seperti Vega ZR, Jupiter ataupun Jupiter Robot, Vega New. Intinya semua motor Yamaha yang masih menggunakan kopling otomatis. Oke, mungkin selanjutnya nanti akan kita share untuk masalah pengisian di spool yang kemarin sebelumnya, di video sebelumnya sudah kita gulung ataupun kita sulam ya, nggak kita gulung semua. Bagaimana hasilnya kalian bisa simak di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi, dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton terus video-video Alton Channel yang lain ya, barangkali ada yang bermanfaat, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik loncengnya, lalu klik yang tulisan semua ya, jadi agar setiap video kami terbaru teman-teman dapat notifnya. Jangan lupa juga di share ke medsos kalian, barangkali apa yang kalian bagikan bermanfaat untuk orang lain, tentunya akan menjadi berkah ya buat kita semua guys ya. Oke, sampai ketemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.